bubble tea roll, kue keju, kue beras kismis. Ini semua adalah favorit kakak perempuan. Aku berharap pernikahannya dengan Beishuo berjalan lancar dan aman. Singi. Kakak, keterampilanmu luar biasa. Kamu pasti adalah koki pastry terbaik di Pangeran Kecil dunia. Dongyu. Katakan padaku, aku belum melihatmu selama setengah hari. Apakah kamu dalam masalah lagi? Apakah mungkin Kamu kekurangan uang. ya? Malam ini adalah pesta perpisahan, jangan terlambat. Kakak, kamu yang terbaik untukku. Jangan khawatir. Dari sekarang apapun yang kamu katakan, aku akan mencapainya. Harus pergi. Jangan terlambat. Mengerti? Putri, mengapa kamu masih membuat kue? Kita harus berganti pakaian. Jika Han melihatmu, dia akan memarahimu lagi. Kamu tidak pernah bertingkah seperti seorang putri, selalu pergi menjelajah, bertarung, atau bersembunyi di dapur. Telingaku lelah mendengarnya. Pangeran Utara memerintahkan, berkemah sebelum gelap. Besok malam kita akan membawa Putri Dongyu. Putri Ash Inazu akan menikah dengan Beishuo hari-hari. Baik, kita akan datang. Ya, tidak ada lagi perang. Ya, persediaan. Makanan musim dingin sudah dikirim dari Beishuo besar. Kakak, mari kita menari bersama. Putri, bergabunglah dengan kami. Lihat aku. Menari. Mari kita doakan putri pertama. Perjalanan yang aman dan lancar. Kakak, mari kita menari di sekitar api. Ada apa denganmu? Kenapa kamu minum begitu banyak? Kamu akan menikah besok. Bukankah itu seruling duel? Bukankah kamu sudah kehilangannya? Tidak bisakah kamu melepaskannya? Kakak, mari kita tidak menikah. Aku akan berbicara dengan Ayah Han. Yo, Kamu tidak mengerti bahwa aliansi pernikahan ini penting sebagai putri. Kita memiliki tanggung jawab kita sendiri. Kakak, jika kamu tidak ingin menikah, kita tidak akan melakukannya. Jika kamu takut dari mengganggu aliansi, aku akan menikah sebagai gantimu. Aku akan memohon kepada Ayah Han. Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Tentu saja tidak, aku akan menikah. Aku bersedia menikah. Jika kamu tidak ingin menikah, aku akan mengurus pernikahan utusan Beishuo besok. yo, Aku akan pergi besok. Maukah kamu minum bersamaku? Ayo. Jika kamu ingin minum, aku akan minum bersamamu. Kakak, bangun. Kakak, bangun-bangun. Kakak Singi, biarkan aku sendiri. Panggil aku saat sudah siang. Aku akan membatalkan pernikahan ini untuk kakak. Batalkan. Apa maksudmu? Kakak sudah pergi. Apa yang kamu katakan? Dia sudah pergi. Dia tidak hanya pergi. Mungkin dia sudah meninggalkan Dongyu. Oh tidak, oh tidak. Kenapa kamu minum begitu banyak? Berputar. 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 yo, Ini adalah tugas saya sebagai putri pertama. Harus menikah.
Yang mulia Anda, bilang perjalanan ini akan berisiko. Tapi pengawalan pernikahan sepertinya berjalan lancar. Mungkin ini ketenangan sebelum badai. Kakak, apa kakak berencana merusak pernikahan ini? Ini tidak pantas. Takut. Kenapa aku harus takut? Hanya saja terlalu banyak orang. Ya Yang Mulia. Suara apa itu? Itu musik dongyu kami. Itu duer. Duer. Dengan tubuhnya yang mungil, apa yang dia lakukan di sini? Apa dia juga datang untuk mengacaukan pernikahan? Harus kukatakan, musik dongyu sangat indah. Ayo temukan duer. Tetap waspada malam ini. Sika saya papan minai linak mesukdan, mengancam keselamatan sang putri. Ya. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Mi mengantar kue untuk sang putri. Masuklah. Kakak-kakak. Cepat ganti. Keluar lewat pintu belakang. Kian-Kian dan Duer akan menemuimu di gang belakang. Aku akan tinggal di sini untuk mengulur waktu dengan Singi. Yueling, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kabur dengan Duer. Itu omong kosong. Cepat kembali. Kakak-kakak. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Aku akan mencari cara untuk mencuri kontrak pernikahan. Maka aku akan membakar pos ini. Pada saat itu akan menjadi kesalahan Beishuo karena pengawasan yang buruk. Itu bukan urusan Dongyu. Jika mereka memikirkan perang lagi, negara lain akan menghentikan mereka. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu di sini sendirian? Untuk menghadapi bahaya. Hebat. Rencananya berhasil. Sekarang tergantung padaku. Pada hari yang besar ini, saudara-saudara Paishuo, mari kita minum. Aku juga membawa daging sapi yang enak. Biar aku tuangkan anggur untukmu. Kamu tidak bertugas jaga orang Dongyu. Berani minum di sini. Pergi. Pergi, hari ini adalah hari besar putri kita. Mari kita minum bersama saudara. Aku harus cepat mencarinya. Obatnya akan datang, itu akan segera habis. Di mana Pangeran Utara menyembunyikan perjanjian pernikahan?
Apa yang kamu cari? Perjanjian pernikahan. Aku pikir aku masuk ke kamar yang salah. Maaf, aku salah orang. Siapa kamu? Mengapa kamu mencuri perjanjian pernikahan? Perjanjian pernikahan yang mana? Aku hanya pencuri kecil. Aku melihatmu di sini untuk pernikahan. Jadi aku ingin mencuri beberapa barang mahal. Aku akan memberitahumu. Aku tahu kamu adalah Pangeran Utara. Jadi aku pikir kamu adalah orang terkaya yang akan aku curi. Tentu saja aku menargetkan orang terkaya kamu. Bilang aku adalah Pangeran Utara. Maka aku mencuri dari orang yang salah. Apakah ini bukan kamar Pangeran Utara? Aku hanya seorang prajurit rendahan. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya perjanjian pernikahan. Sang pangeran tidak ada di kamar ini. Saudara, lihat aku tidak mencuri apapun. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Biar aku pergi saja. Tidak, itu tidak cukup. Aku akan menambah. Lagi masih. Tidak cukup. Itu terlalu banyak. Tidak mudah bagiku untuk menabung. Aku punya adik yang harus aku nafkahi. Mari kita saling mengerti. Itu semua yang benar-benar kumiliki, saudara. Sebagai pengawal Pangeran Utara, aku di sini untuk menangkap pencuri. Bukan membuat kesepakatan dengan mereka. Aku mengerti. Kamu yang kejam sekali. Dia mungkin tahu di mana kontrak pernikahan itu. Dia tidak bisa mati. Dia sudah mati. Kenapa kita di sini lagi? Kamu lagi, bukankah kita baru saja terbunuh? Bagaimana kita masih di sini? Apakah aku sedang mimpi buruk? Ingatanmu sama dengan ingatanku. Apakah itu berarti akan benar-benar ada pembunuh-pembunuh yang berusaha membunuh kita? Kenapa mereka mencoba membunuh kita? Aku takut bukan hanya kita. Pengawal. Dong Yu.
Ada pembunuh. Semua orang bersiap. Ya. Singi. Itu. Kakak. Aku baik-baik saja. Periksa pernikahan putri di kamar itu. Menyakitkan. Putri. Aku tidak menyadari aku sangat terlambat. Putri Para, pembunuh membawamu putri-putri kami. Gagal melindungimu. Putri Dongyue tidak ada di dalam lagi, kamu sudah dibawa pergi. Bagaimana kita menjelaskan ini pada Putri Han? Putri. Karena perlindunganmu yang lemah sehingga Putri menghilang. Aku melihat dengan mataku sendiri saat mereka membawa Putri. Mereka terlalu kejam. Putri harus dihiasi. Putri. Menarik. Putri Ashinachu meninggal kami dalam keadaan sangat misterius. Kenapa Pangeran North belum keluar untuk memberi kami penjelasan? Ya. Di mana dia? Pangeran Utara kami. Apakah tidak ada yang bisa Anda lihat? Kapanpun Anda inginkan. Insiden besar yang harusnya keluar dan menjelaskan. Sejauh ini ada, tidak muncul. Ada yang mencurigakan tentang Pangeran Kutub Anda? Ya. Di mana Pangeran Kutub Anda? Perhatikan kata-kata Anda. Siapa pastinya Anda? Mengapa Anda memaksaan bahwa Putri Dongyu mati? Saya melihat dengan mata saya sendiri yang sering dia ambil kemungkinan. Dia sudah membunuh. Anda orang dari Beishuo tidak dapat melarikan diri tanggung jawab ya Anda. Tanggung jawab tidak bisa melarikan diri. Apakah Anda oke? Anda dapat meninggalkan. Ya. Yang tertinggi Anda. Mahar nikah gak hilang. Saya tidak menyangka. Roy Feng bergerak cepat. Apa kabar dengan terjemahan Dongyu? Masih dalam uproar. Basis Beishuo mengalami lusinan beban. Tapi kanvas Dongyu hilang hampir setengah dari personil. Tampaknya ini sepertinya tidak seperti pekerjaan Dongyu pada koleksi dengan Roy Feng Sek. Tapi putri pertama hilang dan Dongyu orang tidak bergegas menemukannya dan sebagai gantinya bersikeras bahwa dia membunuh. Apakah kalian tidak merasa itu sangat mencurigakan? Yang mulia, apakah kau mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam dari Dongyue untuk menyembunyikan putri pertama mereka sendiri? Awasi dua orang dari Dongyue ini dengan ketat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Ya. Kakak kita sudah berlari begitu lama. Kenapa kita belum sampai di Dongyue juga? Singi tunggu di sana. Kita hampir sampai. Kakak. Apakah aku akan mati? Saat kita sampai, pergi ke Dongyue akan menemukan dukun untuk menetralisir racunmu. Kau tidak akan mati. Di tempat lain apa kau berencana kabur? Dia diracuni oleh organisasi pembunuh besar Beishuo racun dari sektor Roufeng. Racun ini hanya bisa disembuhkan dengan penawar dari sektor Roufeng. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami. Apakah aku perlu menakutimu? Dalam beberapa hari lagi, pemuda ini akan kehilangan nyawanya. Kakak. Dia bisa dengan mudah membunuh kita sekarang dia. Sepertinya tidak berbohong. Tapi aku terlalu muda aku. Tidak mau mati seperti itu.
Kalau begitu katakan padaku, di mana lokasi sektor Roveng? Bagaimana cara kita mendapatkan penawarnya? Hanya jika kalian kembali ke Beishuo bersamaku, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan penawarnya. Orang-orang kalian tidak menepati janji dan membuang-buang pernikahan putri. Apakah kalian mengharapkan kami kembali bersamamu untuk mati? Kalian berdua saudara aneh. Muncul tiba-tiba di rombongan pernikahan dan menyusup ke kamar pangeran untuk mencuri kontrak pernikahan. Adapun kemana tujuan sebenarnya putri pernikahan pergi, kalian tahu aku. Hanya pelayan di samping putri. Ini kakakku. Kami sangat berterima kasih kepada putri. Jadi kami datang untuk mengantarnya saat kontrak pernikahan selesai. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu melanggar perjanjian. Kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan putri. Itu bukan urusan kita. Ya memang. Baiklah. Jika kamu tidak kembali bersamaku, pemuda ini akan kehilangan nyawanya. Jika kami kembali bersamamu, bisakah kamu menyelamatkannya? Aku akan menemukan penawar racun untukmu. Bantu aku menjaga rahasia mengenai hilangnya sang putri. Ini bukan kesepakatan yang buruk. Jika putri pernikahan hilangnya, sudahlah, dia hilang. Bagaimana kita bisa menjaga rahasia ini? Apakah kamu ingin melakukan trik sulap atau semacamnya? Bukan hal yang mustahil. Apa kamu menyarankan agar saya melakukan itu? Saya tidak akan membiarkanmu menargetkan kakakku. Zhang Yi. Mungkin kita harus setuju sekarang. Setelah kita mendapatkan penawar racun, kita akan mencari untuk melarikan diri. Ide bagus. Kita akan melarikan diri bersama nanti. Kita setuju. Kita benar-benar mati. Tapi kita hidup kembali. Apa mungkin? Berhubungan dengan liontin giok yang diberikan alkemis padamu yang mulia. Kamu telah sibuk seharian Silakan. Bersantailah sejenak. Apa yang kamu temukan? Mereka semua sudah memeriksa mereka. Tumbuh besar bersama putri pertama mereka. Mengatakan Yu adalah pelayan sang putri dan Xing adalah pengawalnya. Apa kamu percaya omong kosong ini? Bukankah ini benar? Identitas mereka tidak sesederhana itu. Tapi sekarang yang paling penting adalah memastikan pernikahan berhasil. Siapa dia? Itu tidak penting. Yang penting adalah dia adalah putri pernikahan. Mungkin kedatangan Yu yang tak terduga adalah kunci untuk memastikan keberhasilan misi ini. Dan identitasku tidak boleh diungkapkan kepada mereka. Bagaimana dengan itu? Apakah aku mirip dengan putri pernikahan? Sampai batas tertentu. Ini terlalu membatasi. Muncul sebelum pernikahan. Bukankah itu melanggar aturan? Apa aturannya? Aku bukan putri pernikahan yang sebenarnya, tidak ada. Perlu banyak aturan. Aku bisa memastikan delegasi Dongyu menjaga rahasia identitasku. Tapi bagaimana dengan Beishuo? Bisakah kau menanganinya? Semua pengawal pengiring kali ini adalah orang kepercayaan Pangeran Utara. Aku yakin bisa meyakinkan Pangeran Utara untuk membuat pasukannya merahasiakan hal ini. Dengan kejadian besar seperti ini, di mana Pangeran Utaramu? Haruskah dia tidak datang dan berbicara denganku? Setelah percobaan pembunuhan, dia sudah pergi. Betapa tidak bergunanya seorang pangeran melarikan diri pada tanda pertama masalah. Membicarakan buruk Pangeran Utara di depan orangnya sendiri. Bukankah itu tidak pantas? Aku pura-pura tidak mengatakan apa-apa. Mari lanjutkan rencana kita. Tapi ingat, aku hanya putri pernikahan sementara. Ketika kita sampai di ibu kota, kau harus menemukan penawar untuk saudaraku. Jika kau melakukan bagianmu dengan baik, aku akan menepati janjiku. Jangan khawatir, oke? Uangku harus dikembalikan padaku. Sekarang kau telah mengambil identitas putri itu, hanya wajar jika kau mengambil mahar putri. Jangan pedulikan beberapa ratusan tael perak. Benar. Mengapa kau menutup pintu aku? Tidak berpikir kau menang, jangan pergi, aku akan menunggu di sini.
Kembalikan. Kau sangat dermawan. Mengapa mereka koin tembaga dan putri? Ashina Chu diberkati oleh surga. Selamat dari cobaan itu. Kamu harus melindungi sang putri dengan lebih setia. Ya, Lenmu. Tambah penjaga untuk melindungi Sing. ya. Setelah begitu banyak interaksi, aku masih belum tahu namamu. Panggil aku Wenyu. Wenyu. Aku lihat kamu punya kemampuan yang bagus. Kamu bisa tinggal dekat keretaku. Kamu sangat serius mengambil peran sebagai putri palsu tidak? Ada yang berani perlakukan aku hanya sebagai pelayan. Kenapa kamu begitu berteriak? Apakah kamu pikir aku tidak bisa memerintahmu sebagai putri palsu? Ayo kita keluar. Tidak ada satupun pria yang kita kirim ke pos selamat pesta. Pernikahan terus berjalan. Jadi kali ini, biarkan aku tidak kembali. Ya. Kakak. Sing. Kakak. Bahaya. Sing. Berhenti, berhenti. Ada penyergapan di hutan depan. Ubah rute kita. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu punya mimpi yang sama denganku? Lalu kamu tahu ada masalah di hutan itu? Mungkin bukan mimpi itu. Bisa saja sesuatu yang baru saja terjadi. Apa maksudmu? Kita baru saja mati. Bersama. Mungkin kita hidup kembali.
hidup kembali. Wenyu. Jangan. Berhenti. Ubah jalannya. Yang mulia, aku tidak mengerti. Bagaimana kamu tahu bahwa kedua jalur kita ada di hutan? Mereka disergap dan bersikeras mengambil gunung lain jalannya. Terlalu misterius untuk dijelaskan. Misterius. Lagi. Sepertinya para pembunuh telah menyergap setiap jalan menuju Beishuo. Mengetahui ini, tinggalkan saja nyawa kalian di sini. Hentikan. Para pejuang, apakah ada kemungkinan kalian tidak perlu melakukannya? Kami bisa melakukannya sendiri. Misalnya, meracuni diri sendiri. Karena kalian ingin mati, lebih baik aku menyerahkan kalian pada Raken ini to Jelenka. Apa-apaan ini? Terima kasih, terima kasih, terima kasih kami. Bisa mencoba lagi. Mungkin kita bisa membuat rencana. Aku akan minum dulu. Cepat. Berhenti berlambat-lambat. Ayo pergi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami. Hidup lagi. Mungkin kita bisa hidup beberapa kali lagi dengan Liontin Giok ini. Tapi jika kita tidak bisa memecahkan kebuntuan ini, kita mungkin terjebak di sini selamanya. Tapi semua jalan menuju Beishuo dijaga oleh para pembunuh. Bagaimana kita bisa menerobos dan Membuat pengalihan. Hentikan kereta itu. Ya Tuan. Pegang itu aku, melompat. Pergi. Melompat turun. ah,
Hei, kenapa kalian begitu putus asa? Sepertinya aku memancing kalian ke darat. Kalian seharusnya marah padaku pertama kali. Itu aku. Aku pikir gadis Ayue luar biasa. Ada cara untuk menyelamatkan diri. Mau kemana kalian? Pergi mencari makan. Kamu tunggu aku. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai memancing. Masih sangat harum. Jadi begitu rupanya. Sepertinya jatuh ke air bersamamu tidak terlalu buruk. Dan ikan bakar. Maksudmu jatuh ke air bersamaku tidak enak. Aku tidak bermaksud begitu. Dan itu artinya. Tidak penting. Yah, kamu bilang ini persahabatan yang mengancam nyawa antara kita berdua. Maka seharusnya kamu memberikan ikan bakar padaku. 1 porsi. Ambil sendiri. Kamu mau aku menyuapimu. Hei hei hei. Boleh aku lihat Jade MU? Oke. Jade MU mirip dengan milikku. Akan ada petualangan. Bukankah selama kita tidak berpisah, mereka tidak akan mati? Tidak sekarang bukan berarti tidak nanti. Fang juga bilang kalau kamu mau bekerja sama dunia akan harmonis. Pemilik pintu. Putri Dongi telah melarikan diri. Kami masih mencari secara terpisah. Misi Kilyarga di Dangai Telah terbena dan terluka. Beberapa sisa melarikan diri. 1 hari untuk menemukan putri dari wilayah timur. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Kalau tidak bisa kamu tidak perlu menemuiku lagi. Ya. Wenyu dan aku memiliki Jade di samping kita. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xingyi sekarang. Luka di tubuhnya tidak bisa serius lagi kan? Belum selesai. Wenyu, kamu juga haus. Ini minum air. Air di danau ini sangat manis.
sangat manis. Maka kamu harus minum lebih banyak. Minum yang baik dan cepat. Hei, kenapa kamu membuang daunku? Minum sedikit saja. Jangan minum air ini. Ada apa dengan air ini? Kamu baru saja bilang airnya manis. Hei, tunggu aku. Ah, Bukannya orang dongi semua punya tubuh yang kuat. Secepat apa kamu berjalan? Tidak secepat hewan peliharaan di rumah kita. Kak Hong Yu. Aku benar-benar berusaha pergi. Dengan kecepatanmu, kita tidak bisa sampai pada waktu yang disepakati. Tiba di Shangjing. Tapi aku benar-benar tidak bisa jalan lagi. Aku jago naik kuda. Aku tidak jago jalan kaki. Atau gendong aku. Aku belum pernah menggendong siapapun dalam hidupku. Apalagi laki-laki dan perempuan tidak saling memberi dan menerima. Wanita sebenarnya cukup baik. Temanmu Putri Ben sudah mengakuinya. Ketika kamu tiba di Beishuo, kamu tidak akan pernah diperlakukan buruk. Kamu cepat beradaptasi ya. Putri Dongyu. Ah, agak cepat. Ke Beishuo. Jika kamu belum menemukan Putri SCD yang hilang, kamu benar-benar di atas. Pada saat itu, kamu adalah Putri SCD yang sebenarnya. Halo. Apakah kamu tertidur? Tuan sudah mencari seluruh hutan. Masih tidak ada kabar tentang Putri. Mungkin dia melarikan diri melalui rute lain. Kali ini kita memasang jaring. Dan biarkan mereka melarikan diri. Apa yang salah? Mereka semua bawahan. Mohon juga minta pemilik pintu untuk menghukum. Siapa kamu? Ah, Pahlawan maafkan aku, Pahlawan maafkan aku. Aku hanya seorang yang lewat. Di mana putrimu sekarang? Putri apa? Hei hei hei. Aku bilang. Beritahu aku di mana putri tertua. Aku bisa mengantarmu ke sana. Hanya saja aku sedang keracunan sekarang. Aku khawatir tidak akan lama lagi. Aku takut aku akan pergi saat itu. Katakan padaku segera. Apa yang kamu inginkan? Kenapa tidak kamu bantu aku menghilangkan racunnya dulu? Kamu lihat betapa lemahnya aku sekarang. Aku tidak bisa membiarkan kamu menggendongku. Ya, kamu sebenarnya bisa menggendongku juga. Tapi aku takut akan menghambat perjalananmu. Banyak omong kosong. Berikan dia penawarnya. Hei Tuan. Itu mungkin tidak tepat. Kamu tidak berani menjadi tuan. Tekan dia. Biarkan dia membawa kita pergi. Jika kamu berani bermain-main denganku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apakah kamu akan naik dan membiarkan aku berlari di belakang? Tidak. Tampaknya kamu juga. Tidak sekejam itu. Ah! Aku merasa sangat lemah. Racunku sepertinya belum sembuh. Ah! Mau kemana? Bermain trik lagi. Aku akan melemparkannya padamu. Kamu pembunuh wanita yang kejam. Hei, pelan-pelan. Wanita maafkan aku. Mau kemana? Mira kesenderang pergi dari Udara ke Selatan. Mira kesenderang pergi ke Udara. Kita mau kemana? Utara. Paman, terima kasih.
Jika bukan karena kamu, kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara ke ibu kota. Hei kita semua orang timur. Tolong itu bukan seharusnya hahaha. Hei Paman. Kulihat kamu sangat bahagia sepanjang perjalanan. Ada kabar baik. Aku akan ke Shangjing untuk menjemput putriku dan kembali ke Yaside. Bisakah kamu tidak bahagia hahaha? Itu bagus, benar-benar sesuatu yang patut dibanggakan. Senang rasanya kembali ke rumah. Bagaimana mungkin kota Shangjing ini lebih baik dari sudut timur kita? Ya tentu, bagaimana dengan timur? Tidak akan ada perang dalam waktu dekat. Anakku adalah seorang prajurit di garis depan. Itu juga sudah dikembalikan sekarang. Mari kita dapatkan lebih banyak sapi dan domba. Hari ini akan semakin baik. Hahaha. Apa yang akan terjadi jika aku tidak berpura-pura menjadi putri tertua? Kedua negara memutuskan hubungan diplomatik. Kedua negara akan berperang. Apakah sebegitu seriusnya? Timur dan putri tertua berdamai, mewakili ketulusan pendekatan kedua negara. Ini tentang perjanjian antara kedua negara sekali robek. Perang akan berlanjut. Pada saat itu rakyat tidak akan bisa tenang. Dunia akan kembali berperang. Biarkan aku berpikir lagi. Sekarang saudaraku tidak tahu di mana. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memutuskan. Orang-orang pangeran pasti akan mengawal asing ke kota Shangjing. Aku juga akan membantumu mencari penawarnya. Apakah kamu yakin? Apa syaratnya? Selama kamu berdandan sebagai putri Dongyu. Apa yang kamu pikirkan? Aku pikir kamu benar. Kamu sepertinya juga tidak tahu. Santai saja, anak kecil berani main-main dengan kami. Lihat kalau aku membunuhmu. Hei kakak. Aku tidak ingin berperang. Cepat pergi. Hei, kita sudah sampai. Hei, kenapa orang itu terlihat sangat familiar? Itu dikirim oleh pangeran untuk menjemput kita. Pangeran ini tidak buruk. Raja Utara selalu seperti ini. Selamat datang putri. Asing, tuan asing. Master asing terpisah dari kita. Orang-orang kita masih mencari. Asing. Hei. Bagaimana dengan saudaraku? Putri jangan khawatir. Tuan Ashin masih dalam perjalanan. Seseorang akan mengirimnya kembali ke Beijing. Dia sangat lemah. Bagaimana kamu bisa kembali tanpa dia? Putri ceritanya panjang. Aku akan datang ke pintu lain hari untuk meminta maaf. Kamu sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Mengapa kamu tidak pulang dulu dan menyegarkan diri? Putri. Gerbang kota akan segera ditutup, tolong. Shangjing benar-benar indah. Beishuo lebih makmur daripada timur. Tentu saja tidak. Sudut timur kami sudah siap. Keluarga apa ini? Sangat mengesankan. Keluarga besar. Jika kepala sekte tidak melakukannya, akan terlambat. Pulang misi telah gagal. Sang guru telah tersinggung. Aku hanya mengikuti perintah.
Ini dia. Putri tiba. Sambut sang putri. Kamu sekarang adalah Putri Dongyu yang anggun dan lembut. Ingat siapa dirimu. Apakah kamu tidak masuk bersamaku? Aku akan kembali melapor dulu. Seseorang akan keluar untuk menyambutmu sebentar lagi. Jadilah anggun dan lembut. Aku sekarang adalah putri tertua dari wilayah timur. Eunuch Li, kami telah bertemu yang mulia putri tertua. Hahaha, baru-baru ini. Yang mulia putri tiba di kota Shangjing. Sangat dirindukan oleh kaisar. Tapi karena aturan pernikahan, kita tidak bisa bertemu sebelum pernikahan. Jadi pesta khusus. Untuk menunjukkan persahabatan Baishuo kepada Dong Ai. Perhatian untuk putri tertua. Terima kasih yang mulia, terima kasih Eunuch Li. Oh, putri tertua benar-benar seorang Buddha. Nenek Raja Selatan dan Raja Utara juga meminta seseorang untuk membawa hidangan kekaisaran. Maka keluarga kami tidak akan menghalangi. Pensiun dulu. Sang pengurus rumah mengantar Eunuch Li. Ya. Silakan. Crisantemu musim gugur melihat. Putri tertua diperintahkan oleh selir tua. Tiga Haidangen Istemua, Kerjon Sirup Hiu Ikar Phoenix Bergamot dan Gilingan Emes Dengan. Selamat datang putri tertua di Beijing. Selama es telah melihat, putri diperintahkan oleh Raja Utara. Hadiah istimewa burung pipit renyah sutra emas dengan hidrang Ea dan teh sinyang maujian tinggi. Untuk menyambut putri tertua. Putri Hi bahagia di Beishuo. Chestnut menyambut yang mulia putri tertua. Kami Nanwang mengetahui bahwa Anda memasuki Beijing hari ini. Hidangan paling berharga telah disiapkan dan dikirim khusus. Hidangan kerajaan ayam Shou Chanjansho dengan lidah bebek 100 bunga. Selamat atas panjang umur dan kesehatan Anda. Lihat saudara ketiga kaisar, silakan bangkit. Saudara ketiga mendengar bahwa Anda telah menghadapi banyak bahaya kali ini. Sebagai saudara saya, seharusnya melindungi Anda dari angin dan hujan. Tetapi sekarang saya harus membiarkan Anda menghadapi hujan musim dingin. Berdamai. Saya benar-benar tidak tega. Sayang sekali saudara saya lalai sejenak. Kehilangan putri yang sebenarnya dan tercinta. Saya benar-benar malu sebagai saudara. Tidak masalah. Selama orang ini dapat membantu kita membawa kekuatan timur, menghilangkan kendala paman. Tidak masalah apakah dia seorang putri atau pelayan. Anda membutuhkan lebih banyak orang. Melindungi kediaman Duke. Untuk menjaga segala sesuatu berubah sebelum menjadi menantu. Ya. Kali ini sayang. Ini dapat meredakan perang antara utara Shuo Timur Chongqing dan Chongqing. Menstabilkan situasi. Mengamankan perbatasan selama beberapa tahun. Saya pasti akan melindungi dan mencium putri. Hanya saja kaisar perlu menunggu sampai paman kembali dalam kekacauan. Mengeluarkan dekret penobatan secepatnya. Besok pagi. Saya berencana mengumumkan masalah menantu. Saya harap setelah ciuman, saya dan Dongyu dapat menikmati kedamaian selamanya. Ini juga harapan saudara saya. Hei pembunuh wanita kejam ini. Apa gunanya terlihat begitu cantik? Bukan bunga pemakan manusia. Hei hei hei. Ini bisa digunakan. Terlalu jahat untuk menjatuhkan saya.
Tunggu sampai saya sembuh. Tunggu sampai saya sembuh. Tunggu sampai saya sembuh. Hei. Aku harus memberitahunya betapa hebatnya aku. Hei. Hei hei hei. Hei, tunggu aku. Pembunuh wanita kejam. Berani bertanya pada Dongyu Putri Elder, makan seperti ini. Wenyu, kamu sudah kembali. Hei, makanan Beishuo MU benar-benar enak. Apakah selezat itu? Tentu saja ini dikirim oleh sekelompok orang. Lebih halus dari apa ini? Kamu pasti belum pernah mencoba masakan Henan, kan? Ah, Ayo makan bersama. Silakan. terima kasih banyak. Hei, itu bagus. Kenapa aku merasa sedikit mengantuk? Kamu tidur sekarang. Aku akan tidur sebentar. Tidak. Kereta cepat beracun. Orang dewasa, Tuan bangun. Orang dewasa. Putri-putri bangun. Putri. Putri, ada apa denganmu, Putri? Itu air, ayo. Itu di dalam air, jangan bergerak. Kenapa kamu menangkapku? Ah! Ah! Putri. Apakah kamu kecewa melihat aku tidak diracuni? Kita terlahir kembali. Apakah di dalam kue itu ada racun? Jelas saja. Bukankah mereka bilang sedang melamar Putri Dongyi? Kenapa kamu membunuhku? Itu hanya omongan adegan. Tapi mereka tulus. Siapa sih yang meracuni kita? Kaisar. Permen karamel. Raja Selatan, Raja Utara. Pelayan dapur ayah mertua. Keduanya mungkin. Orang Beishuo memang kejam sekali. Kalau putri sulung kami datang ke sini, entah sudah berapa kali aku mati, kalian tidak akan bisa mencapai kota Shenjing ini. Bicara hati-hati. Hei, jangan bilang dulu. Oke. Bisakah aku tidak jadi putri sulung ini? Tidak. Hei, Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Dan kamu tidak ingin tahu siapa yang meracuninya? hei. Benar. Harus tangkap orang jahat ini. Orang yang meracuni kita dan orang yang mencoba membunuh kita di jalan. Mungkin satu geng. Aku tebak akan ada penyergapan lagi malam ini. Mereka semua sudah sampai ke Shenjing. Bisa dilihat kekuatan orang ini tidak biasa. Membunuh orang dengan racun kue. Itu masih hari pertama setelah Putri tiba di kediaman. Mungkin dalang di balik layar bukanlah orang yang pintar. Ya, aku benar-benar tidak peduli. Meracuni kue.
Maka orang ini pasti masih di dalam rumah. Jika begitu, kita pancing ular keluar dari sarangnya. Bilang, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Hamba tidak tahu. Hamba juga tidak tahu. Bagaimana bisa makanan ini diracuni? Benarkah? Mengapa putri dan tuan menuduh racun ini dari hamba? Jadi putri sulung dan aku salah orang yang diracun. Gadis yang salah. Pelayan tidak tahu tentang keracunan. Serahkan padaku. Aku di dalam tinta. Masukkan racun yang bisa merusak kulitmu ketika waktunya tiba. Tidak ingin wajahmu ini. Pelayan ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Pelayan ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Sudah selesai. Wajahmu hancur. Tolong bunuh aku. Aku tidak akan pernah mengatakannya. Bahkan tidak takut cacat. Kalau begitu gunakan trik kedua. Hahaha. Tidak, sungguh tidak. Aku bilang. Siapa dalang di balik ini? Raja Utara. Raja Utara melapor ke putri. Orang yang menyuruhku adalah Raja Utara. Kamu takut itu tidak terbagi antara utara dan selatannya? Kamu dari Nanwang. Nanwang pasti tidak menyuruhku. Putri Zhang, maafkan aku. Maafkan aku, Putri Zhang. Tunggu sebentar putri, kasihanilah. Orang Nanwang masih harus menjaga muka. Aku hanya akan mengirim seseorang untuk mengantarnya kembali. Aku bukan. Orang Nanwang juga baik. Berkutat sepanjang hari. Aku juga lelah. Raja Selatanmu benar-benar seperti rumor. Apakah itu karung jerami? Hugh menghina pangeran kami. Pangeran kami adalah orang yang paling cerdas dan cerdik di dunia. Cukup setia. Kirim dia kembali. Biarkan kamu melayani putri. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Mereka mengirimnya kembali. Kamu tidak memukul kami dengan benar ya? Kamu tidak melihat bahwa Xiao Xiang sedang hati-hati dengan aku? Hukum keluargaku melayanimu. Apakah kamu tidak memukul Raja Selatan kami dengan benar di wajah? Butler yang aku melakukan semuanya sesuai dengan instruksi pangeran. Tetapi mereka tampaknya sudah bersiap-siap sebelumnya. Aku hampir meracuni putri yang berkuasa kamu. Racun. Siapa yang akan kamu racuni? Hanya itu dan cium putri. Kamu gila. Kamu mencoba membuatku terbunuh. Hei, apakah kamu pikir raja ini terlalu santai? Benarkah? Tetapi ini yang kamu perintahkan. Saya pesan. Kenapa dipesan? Yang Su Hei pangeran. Apa aku pesan? Kamu pesankan. Kamu pesan. Oh iya. Pesan. Apa aku jadi kaya? Hahaha. Ayo sini. Ayo kemari tuanku. Haha. Lucu banget. Hei Xiao Zayong Xiong Jen Ini persik suci yang akan dikirim ke kediaman Duk. Kakaknya sakit parah. Hanya dengan hadiah dari pangeran dia sembuh. Jadi dia bersumpah jadi sapi dan kuda untukmu. Hei. Nggak perlu jadi sapi atau kuda. Raja ini baik hati. Nggak bisa lihat ini. Persikkan. Hei. Siapa yang kasih nama itu? Sangat vulgar. Kamu lihat mereka. Bunga musim semi, bulan musim gugur, jangkrik musim panas, salju musim dingin, wangi kecil. Sangat puitis. Yang mulia, kamu lupa. Kamu juga namain persik. Kamu suka buah. Jadi pelayan musim itu namain persik. Plum per kastani. Ayo. Apa persik kastanya plum? Kurasa ini semua salahmu. Dari penjahat vulgar. Dibuat oleh penjahat, pangeran bijak dan perkasa.
Kamu tahu kenapa kamu dikirim ke kediaman Duke, kepala rumah tangga yang sudah pesan. Tentu saja untuk melayani dan mencium putri. Selain itu, aku akan mencari kabar untukmu. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah dia yang dibawa kembali oleh Raja Utara. Jadi dia bersama Raja Yudhara. Ya, apakah dia hanya berselisih dengan Raja Selatan saya? Oke. Jadi kamu harus membuatnya merasa lebih baik. Dia itu Raja Utara yang sialan. Tentu saja dia melakukannya. Ini seharusnya menjadi raja. Penderan. Aku dengan Raja Utara hampir tidak kembali dalam perjalanan untuk mencium. Putri Dongi juga hampir mati. Jangan lari. Dia mati. Mati okeha. Kalau dia mati, Yo Shiu tidak akan berani melawanku. Sayangnya dia beruntung. Aku hampir masuk kota. Terlalu cepat. Kamu mau kemana? Sialan ini. Sialan, putri hujan musim dingin. Bagus kalau kedua orang ini mati. Persiknya jelas. Tidak akan mengecewakan pangeran. Bodoh, kamu sangat marah. Aku dapat kamu. Semua ini kesalahan para budak. Pelayan ini hanya ingin membagi bebanmu. Kamu membagi beban saya. Kamu membagi beban saya. Kenapa kamu tidak meracuninya? Budak hampir. Hanya sedikit. Kamu bilang sedikit ini. Tidak. Kalau kamu meracuninya, Raja juga selesai. Aduh. Katakan kamu marah. Turun, jangan jadi pengganggu di sini. Budak-budak ini mundur. Pangeran. Orang yang mengembalikan persik tadi adalah orang Raja Utara. Raja Utara juga meninggalkan surat. Biarkan kamu pergi, lakukan sendiri. Yo Shiu. Pangeran, jangan marah. Aku berkuda lebih cepat dari kamu. Bisakah kamu menyusulku? Pangeran, Kupikir aku lolos dari pembunuh. Kamu bisa lega setelah masuk Beishuo. Hampir saja aku keracunan lagi hari ini. Hei, aku nggak ngerti. Kalian orang Beishuo, apa kalian cuma pengen putri tertua kita mati? Putri tertua itu punya posisi tinggi. Rekonsiliasi ini berarti harmoni besar dunia. Menantikan orang yang stabil alam dan kebahagiaan. Tapi nggak sedikit orang yang takut dunia nggak kacau. Orang di balik percobaan pembunuhan ini masih belum diketahui. Sekarang datang lagi seorang raja. Bener-bener bikin pusing. Nanwang, kamu nggak usah repot-repot. Dia nggak punya otak buat itu. Hei, seperti yang dikabarkan. Kalian orang Beishuo bener-bener berbakat. Raja Utara yang nggak berguna. Raja Selatan yang bego. Bener-bener keren. Putri tertua memujinya. Hei, aku nggak bermaksud begitu. Sekarang kita seperti belalang di tali yang sama. Kamu lagi-lagi jadi orang lokal. Kamu nggak bisa nggak jagain aku ke depannya. Dan kita berdua punya liontin giok ini. Kita harus hidup dan mati bersama. Selain itu, aku udah nganggap kamu seperti keluargaku sendiri. Kamu begitu jujur, baik hati, dan berani. Bilang aja apa yang kamu mau. Wenyu, bukan aku takut. Ya, aku masih harus pura-pura jadi putri tertua. Aku belum bisa ngapa-ngapain. Jadi kamu dengan berat hati menyimpannya di kamar. Jagain aku itu baik buat kamu dan aku. Gimana aku bisa tidur di sini? Sini biar aku kendurin sedikit. Jadi kamu bisa tidur di lantai. Di lantai.